Mari kita mulai. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, Pagi, Pak. baik. Terima kasih. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk kuliah Matematika 2, yaitu pertemuan ke-12 dengan judul fungsi transenden, fungsi eksponensial umum. Nah, capaian belajarannya di sini adalah memahami fungsi transenden, kemudian indikatornya atau tujuannya, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi eksponensial umum. Ya. Nah, kemarin kita sudah eh, saya sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan fungsi eksponensial. Sekarang saya sampaikan apa yang dimaksud dengan fungsi eksponensial umum. Nah, bedanya fungsi eksponensial dan yang eksponensial umum ini, yang saya jelaskan kemarin itu dia basisnya adalah fungsi eksponensial yang basisnya adalah E atau bilangan Euler. Nah, jadi yang kemarin saya sampaikan itu adalah fungsi eksponensial yang basisnya itu E atau bilangan Euler. Di mana eh, bilangan E ini dia itu nilainya adalah 2, nah dia itu seperti pi seperti itu. Nah, dia punya nilai. Kalau pi kan 3,14 dan seterusnya sampai dia ada komanya banyak banyak kan kalau pi itu 3,14. Nah, kalau ini ini suatu bilangan seperti pi seperti itu, tapi dia itu nilainya 2,718. Dia itu namanya bilangan Euler. Nah, yang eksponensial yang kemarin itu yang saya jelaskan adalah bilangan Euler ini dipangkatkan satu persamaan. Sekarang adalah fungsi eksponensial umum ini basisnya adalah suatu bilangan A. Nah, eksponensial umum adalah suatu fungsi eksponensial dengan basis A, di mana A-nya adalah sembarang bilangan. Nah, jadi A-nya ini sekarang itu sembarang bilangan. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, pokoknya A ini sembarang bilangan. Nah, fungsi eksponensial umum dapat dituliskan sebagai A pangkat X. Nah, kalau yang kemarin kan E pangkat X, di mana E-nya itu bilangan Euler. Kalau sekarang itu A pangkat X, di mana A-nya itu bilangan sembarang. Atau bisa juga saya tuliskan as pangkat X itu sama dengan bilangan Euler. Nah, dipangkatkan X ln A. Jadi, saya nuliskan A pangkat X itu sama juga menuliskan bilangan Euler dipangkatkan X ln A. Ya, ini sebenarnya kalau mau dijabarkan seperti ini ya. Ini kalau kenapa A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A, ini kalau dijabarkan seperti ini ya, penjabarannya. Jadi, A pangkat X sama dengan E X ln A. Nah, nah dalam logaritma natural, X dikalikan ln A itu ada sifat di logaritma natural. Ketika saya punya sifat di logaritma natural ya, X ln A itu sama dengan ln A pangkat X. Nah, jadi ini pangkatnya dia juga saya tuliskan ln A pangkat X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di logaritma natural ada juga, bukan, di fungsi eksponensial yang kemarin, E pangkat ln X, nah itu sama dengan S dipangkatkan ln, itu dia akan hasilnya itu sama dengan bilangan itu sendiri. Bentar. E pangkat ln A itu sama dengan A itu sendiri. Nah, sama, ketika E pangkat ln A pangkat X, hasilnya ya A pangkat X itu sendiri. Jadi ini sama ini, itu sama. Jadi ini sama ini tuh dia sama dia. Nah, ini sesuai sifat yang ini. Kemudian yang ln A pangkat X itu sesuai dengan sifat yang ini. Hasilnya A pangkat X sendiri. Jadi sama. Kemudian dari kesamaan di atas dapat dijabarkan lagi. Ln AX itu sama dengan ln E pangkat X ln A. Ini sama dengan X ln A. Ya iya, sama aja. Karena apa? Kalau saya lihat di sini,
Nggak usah saya ginikan juga nggak apa-apa. Len A pangkat X. Nah, sesuai dengan sifat yang ini. Ya, sesuai dengan sifat yang ini. Misalnya itu sama dengan ini. Sama aja kan. Len A pangkat X sama dengan X pun A. Dasarnya itu dari sini dia. Nah, kemudian setelah kita tahu, jadi fungsi eksponensial umum itu apa? Jadi fungsi eksponensial umum itu fungsi eksponensial yang basisnya itu adalah A, di mana A-nya itu bilangan sembarang bilangan. Yang kemarin kan basisnya E. Nah, kemudian fungsi eksponensial umum itu dia punya sifat. Nah, sifatnya, nah, yang pertama itu dia dibatasi. Nah, semuanya sifatnya dibatasi. Jadi syaratnya itu A-nya itu harus lebih besar daripada 0, B-nya itu harus lebih besar daripada 0. Ketika A sama B-nya itu lebih besar daripada 0, maka sifat ini tuh bisa digunakan. Dan X, Y-nya itu anggota bilangan real. Nah, jadi kalau saya punya A pangkat X dikalikan A pangkat X, nah, suatu perkalian bilangan berpangkat, ketika basisnya sama, maka pangkatnya itu dia dijumlahkan. Jadi suatu bilangan berpangkat, kalau basisnya itu sama, basis itu yang ini ya, bawahnya ini ya, A sama A ini ya. Ketika dia sama, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. A pangkat A pangkat penjumlahan dari pangkat itu. Eh, bilangan berpangkat A pangkat X sama A pangkat Y ketika dia itu dibagi, A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, maka ketika basisnya sama A sama A, maka pangkatnya itu dia dikurangi. Nah, kalau bilangan berpangkat, kalau dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Nah, A pangkat X kali Y. Kemudian bilang apa ini? Dua buah bilangan A dikalikan dengan B kalau dia dipangkatkan sama dengan A pangkat X kalikan B pangkat X. Jadi masing-masing bilangan itu bisa dipangkatkan X semua, kemudian dikalikan dia. Nah, pembagian juga sama. A dibagi B pangkat X sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Nah, ini adalah sifat-sifat dari fungsi eksponensial umum. Nah, definisi sudah, sifat sudah, sekarang keturunan. Jadi fungsi eksponensial umum itu turunannya. Nah, kalau kemarin eh, yang fungsi eksponensial biasa, turunan dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Tapi kalau untuk yang umum ini, nah, karena A-nya itu dia bilangan sembarang bilangan, maka tidak sama yang dengan kemarin. Ini turunannya adalah dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Di mana ln ini, kemarin kan ln ini adalah logaritma natural kan. Nah itu. Turunan dari A pangkat X adalah sama dengan A pangkat X ln A. Nah, contohnya ini. Tentukan turunan dari 3 akar 3 pangkat akar X. 3 pangkat akar X. Nah, sama. Ketika dia di sini itu turunannya itu yang apa? Nah, di sini A-nya itu 3. Nah, X-nya di sini yang di rumus turunan dia itu harusnya X saja. Tapi di sini dia akar X. Nah, enggak bisa kita apa? Seperti yang kemarin. Misalkan saya punya turunan dari 3 akar X. Oh, karena apakah X itu turunannya apakah X pun A, ya udah berarti kita samakan dengan ini. Apa? Berarti turunannya A-nya itu 3, berarti 3 pangkat X-nya itu jadi akar X, ln A-nya itu 3. Ini salah lagi, tidak boleh seperti ini. Ini tidak sama dengan seperti itu. Ini tidak sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu akar X-nya ini harus kita rubah jadi satu variabel saja. Seperti yang apa teknik fungsi eksponensial yang kemarin sebelumnya. Nah, ini kita rubah jadi satu variabel saja. Hmm. Cara ini jadi satu variabel bagaimana? Nah, kita gunakan aturan rantai. Jadi dalam fungsi transenden ini untuk menentukan turunannya, aturan rantai itu sangat penting. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita semuanya ini, semua yang di dalam ini kita misalkan sebagai suatu variabel Y. Nah, Y sama dengan 3 akar X. Nah, akar X-nya ini, karena kita itu nujunya suatu variabel X saja, maka kita misalkan sebagai suatu eh,
satu variabel. Misalkan akar X-nya saya misalkan sebagai variabel B. Jadi 3 pangkat akar X sama dengan 3B. Nah, jadi B-nya itu sekarang jadi akar X. Nah, B sama dengan akar X. Nah, ini saya misalkan jadi B, biasanya kan saya misalkan sebagai A ya, supaya tidak rancu nanti dengan ini, dengan A ini. Jadi saya misalkan pemisalannya itu saya ambil pemisalan B gitu. Nah, B-nya ini berarti sama dengan akar X, ini sama dengan X pangkat setengah. Nah, jadi akar X sama dengan X pangkat setengah ya. Ini kan rumus yang kemarin. Nah, karena X pangkat setengah ini kalau dia diturunkan, hasilnya kan, kalau dia diturunkan, rumus turunan kan yang ini kan, apa? Dx turunan dari X pangkat N kan sama dengan N X pangkat N min 1. Jadi kalau Dx X pangkat 1/2 sama dengan 1/2 X pangkat 1/2 min 1 sama dengan 1/2 X pangkat negatif 1/2. Nah, kalau saya punya X pangkat negatif A kan sama dengan 1/A kan? Nah, berarti 1/2 ini berarti 1/X pangkat 1/2. Nah, sifat yang ini. Nah, X pangkat 1/2 itu sama dengan apa? Sama dengan akar X. Berarti 1 kali 1 itu 1, 2 kali akar X berarti 2 akar X. Nah, jadi turunannya adalah ini ya. Nah, turunannya ini, nanti turunannya. X pangkat setengah ini sudah mudah untuk turunkan, ya mudah ini turunannya ya. Sehingga pemisahan dihentikan dan aturan rantainya adalah, nah, ketika pemisahan aturan rantai ini dihentikan ketika pemisahan ini sudah mudah untuk diturunkan. Nah, jadi pemisahan aturan rantai ini dihentikan ketika dia itu sudah mudah untuk turunkan. Nah, karena dia melalui B, ya karena dia menggunakan variabel Y dan variabel B, maka Y aksen, ini kan sama dengan Y aksen ya. Ini sama dengan Y aksen. Y aksen kan sama dengan dx. Karena turunan Y terhadap variabel X ini dia melalui B, maka turunannya itu dy db, db dx. Gitu. Nah, turunan dari Y-nya apa? Nah, Y-nya kan ini. Nah, berarti D turunan dari 3 akar X dx. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan ini kan. Turunan dari X, 3 akar X. Nah, turunan dari X. Nah, ini sama ini saya tuliskan sama kan. Turunan dari 3 akar X dx sama dengan dy db. Nah, berarti dy-nya apa? Nah, y-nya 3 akar X. Tapi karena dia diturunkan, nah, jadi saya kok Z ini ya. Ini harusnya D ya. Maaf, ini variabel D dan variabel Z, harusnya B ini. Nah, karena dy itu diturunkan terhadap variabel B, nah, maka yang kita gunakan jangan yang ini, tapi kita gunakan yang ada variabel B-nya, yaitu 3B. Nah, 3B. Nanti turunan dari 3B terhadap variabel B, 3B. 3B kan sudah sama, ini di sini pangkatnya itu sudah satu variabel B saja ya, maka ini bisa kita gunakan. Kalau 3B berarti nanti adalah 3B ln 3. Nanti turunannya adalah 3B ln 3. Jadi ini turunannya adalah 3B ln 3 ini. Kemudian D turunan dari B terhadap variabel X. Nah, B-nya apa? B-nya itu yang ada variabel X-nya. Saya pakai ini ya, saya langsung pakai yang ini aja. Karena ini lebih mudah kan, kalau kita turunkannya. Nah, berarti dx pangkat setengah dx. Nah, ini. Ini tuh turunannya apa? Ini tuh turunannya adalah ini. Nah, jadinya langsung ini. Setengah kali 1 per akar X nih. Setengah kali 1/2 kali akar X. Nah, setengah 1/2 akar X. Dari sini B-nya, ini masih ada variabel B-nya. B-nya itu saya kembalikan lagi jadi akar X. B-nya kembali jadi akar X. Jadi ini. B-nya jadi akar X per 3. Ini nanti jadi 1/2 kali 1 per akar X. Kemudian saya kalikan 3 akar X per 3 dikalikan 1 sama dengan ini, dikalikan 1 lagi sama dengan ini lagi.
Berarti pembilangnya itu sama dengan 3 akar X ln A. Penyebutnya, yang bawahnya ini berarti 2 kali akar X. Hasilnya adalah ini. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu turunannya. Nah, jadi beda ya fungsi eksponensial yang kemarin, yang bilangan Euler itu, turunannya kan E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, kalau yang umum ini, turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Nah, ini jadi poin utama sih. Nah, setelah kita tahu turunannya, sekarang kita harus tahu integralnya. Jadi, integralnya fungsi eksponensial umum itu adalah integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A dikalikan A pangkat X plus C, dan A-nya itu dia tidak boleh sama dengan 1. Jadi A-nya itu tidak bersama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka bentuk ini dia tidak akan berlaku. Dia tidak berlaku nih. Untuk integral ini dia tidak akan berlaku. Nah, itu. Nah, contohnya ini. Tentukan, ingat, kalau turunan itu yang sering digunakan adalah aturan rantai. Kalau integral, yang sering digunakan adalah teknik integral substitusi. Jadi kalau turunan ini biasanya itu yang sering digunakan itu dia menggunakan aturan rantai. Makanya harus paham aturan rantai ini, yang sering keluar metodenya. Nah, kalau integral ini, jadi yang sering digunakan itu adalah yang sering ya. Sering itu artinya bukan semuanya apa. Tapi kadang-kadang ada teknik apa, integral parsial tuh ya bisa digunakan juga. Tapi yang sering itu teknik integral substitusi. Teknik integral substitusi. Nah, ini yang sering digunakan. Nah, di sini saya punya 2 X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dx. Tentukan integral dari ini. Nah, di rumus itu, di sini kan yang dia itu fungsi eksponensial umum kan dia 2 pangkat X pangkat 3 ini ya. Nah, jadi ini yang fungsi eksponensial umum tuh yang ini dia. Nah, ini adalah fungsi eksponensial umumnya. Dan fungsi eksponensial umum ini, dia itu akan bisa kita cari bentuk integralnya ketika pangkatnya ini, dia hanya satu variabel X saja. Nah, jadi pangkatnya ini dia hanya satu variabel X saja. Nah, maka nanti pangkatnya ini kita misalkan jadi satu variabel saja. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik integral substitusi ini. Nih, karena yang ada di rumus adalah integral A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A pangkat X. Nah, syaratnya itu satu variabel saja pangkatnya ini. Maka sedangkan di sini kan dia X pangkat 3 kan. Maka X pangkat 3 ini nanti kita akan misalkan jadi satu variabel saja menggunakan teknik integral substitusi. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini. Integral 2 pangkat X kalikan X pangkat 2 dx. Nah, jadi kita misalkan yang X pangkat 3 ini jadi satu variabel saja. Jadi kita misalkan sebagai satu variabel U. U sama dengan X pangkat 3. Kemudian kita cari turunannya. Nah, ini teknik integral substitusi ya, caranya ya. Teknik integral substitusi. Ini saya tuliskan lagi, meskipun kemarin sudah saya tuliskan. Pertama itu, misalkan salah satu bagian menjadi U. Nomor 2, nah, menjadi U ya. U sama dengan apa gitu. Nah, nanti yang ini U sama dengan apa? Nah, ini itu dia misalkan dinamakan fx. Misalkan saya namakan sebagai fx U sama dengan fx gitu. Nah, kalau setelah kita misalkan turunkan kedua ruas. Dua ruas. Nah, jadi ruas U-nya nanti jadi
diturunkan jadinya itu DU. Nah, yang ini, yang ruas satunya itu diturunkan jadi F aksen DX. Kemudian yang ketiga, itu cari DX-nya. Cari DX sama dengan, nah kalau DX ini kan berarti DU, nah DU-nya ini dibagi dengan F aksen X ya. Kemudian yang keempat, itu substitusikan kan U dan DX ke bentuk integral awal. Nah, itu. Jadi substitusikan U dan DX-nya ini ke bentuk integral awalnya. Nah, ini sudah saya misalkan salah satu bagian jadi U sama dengan uh, suatu fungsi terhadap X ini. Berarti U sama dengan X pangkat 3 ini. Kemudian saya turunkan U jadi DU, X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3X kuadrat. Nah, rumus turunan itu pakai ini tadi ya. Ini diingat-ingat ini. Nah, ini. X pangkat N sama dengan N, N-nya dikalikan depan, X pangkat N min 1. Nah, berarti 3 kalikan depannya 3, pangkatnya dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2, berarti 3X kuadrat ini turunannya sudah. Kemudian, nah, kemudian kita cari DX-nya. DX sama dengan, nah, biar ini jadi DX, ini saya bagi 3X kuadrat. Kalau yang sini saya bagi 3X kuadrat, maka yang sini saya bagi 3X kuadrat. Nah, berarti ini saya bagi 3X kuadrat, hasilnya 1 DX. Yang sini saya bagi 3X kuadrat, hasilnya DU per 3X kuadrat. Nah, jadi ini jadi 1 DX, dan ini jadi DU per 3X kuadrat. Nah, kemudian setelah ini, setelah ketemu U sama DX-nya, maka U sama DX-nya ini substitusikan U dan DX ke bentuk integral awal. Nah, kita substitusikan ke bentuk integralnya. Jadi, ini kan bentuk integralnya ya. Integral 2X pangkat 3 X kuadrat DX sama dengan integral 2 X pangkat 3 jadi U. Jadi 2U X pangkat 2. Nah, DX-nya jadi DU per 3X kuadrat. DU per 3X kuadrat. Nah, kemudian dari sini kan ini bisa saling X kuadrat bagi X kuadrat kan sama dengan 1 kan ini. Nah, ini. Nah, X kuadrat sama X kuadrat kan sama dengan 1 kan. Nah, berarti nanti tinggal 1/3. 1/3 itu, nah ingat, ketika saya punya integral K fx dx, nah, satu konstanta dikalikan fungsi X dx, maka K-nya itu bisa saya keluarkan, saya taruh depan. K kalikan integral fx dx. Nah, sama, ini 1/3. 1/3-nya ini karena dia satu konstanta atau koefisien, ini saya keluarkan di depan. Jadi 1/3 integral 2U du. Nah, integral 2U du ini, nah ini sudah sama dengan ini. Jadi ini itu bisa dikerjakan dengan menggunakan ini. Nah, ini. Jadi iya, jadi ini itu bisa dikerjakan pakai ini. Integral 2U du sama dengan integral AX dx. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu 2, X-nya itu U, dx-nya itu du. Berarti kalau seperti ini berarti 1 per ln A-nya berarti ini berarti 1/3 hasil integralnya sini. 1 per A-nya itu 2, A pangkat X-nya itu berarti 2U plus C. Nah, plus C di sini. Kemudian kita kalikan, belum. Oh ya, kita kalikan nih. 1/3 kali 1 per ln 2 kalikan 2U sama dengan 1/3, 1 per ln 2 kalikan 2U plus 1/3 kali C sama plus 1 per 3C. Dan karena ini masih ada U-nya kita kembalikan, biar hasilnya kembalikan menjadi X. U-nya itu kan sama dengan, U-nya kan sama dengan ini. Jadi yang ini itu kita masukkan lagi ke sini dia. Jadi 1/3 kalikan 1 per ln 2, 2U plus ini, 3C. Jadi 1/3, 1/2
2 kali U-nya jadi X pangkat 3 lagi. Plus 1/3 C. Nah, nah ini sebenarnya opsional saja. Nah, tapi biasanya itu apa? Untuk konstantanya ini saya misalkan sebagai satu variabel, satu konstanta lagi gitu. Karena dia masih mengandung C. Karena plus 1/3 C merupakan suatu konstanta, maka dapat kita anggap yang konstantanya ini eh, kalikan C-nya ini saya anggap sebagai C kapital. Sehingga hasilnya itu integral 2x pangkat 3 x kuadrat dx itu sama dengan, ini saya kalikan 2x pangkat 3 kali 1, 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 kali 1, 2x pangkat 3. Juga dibagi dengan 3 ln 2. Yang bawahnya 3 ln 2 ya. Plus C. Nah ini kalau mau seperti ini boleh. Kalau mau disederhanakan lagi juga boleh seperti ini. 2x pangkat 3 bagi dengan, nah sesuai dengan sifat logaritma natural, ketika saya punya A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Nah, jadi A-nya bisa jadi pangkat B-nya ini. Kita juga saya tuliskan sebagai ln 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat X pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2 ln 8. Nah, ini boleh, ini juga boleh. Oh, ada plus C-nya kurang. Plus C besar, plus C besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu untuk pertemuan ke-12 ini. Ya, kemudian minggu depan sama seperti ini lagi konsepnya apa? Pertemuan ke-14 hari Selasa. Pertemuan ke-15-nya nanti hari Rabunya. Nah, sekarang kita latihan. Nah, tapi mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau mau ada yang tanyakan bisa raise hand atau bisa open mic. Oke. Berarti sambil kita kerjakan yang ini ya. Nah, latihannya. Misalkan yang nomor 1. Yang nomor 1, saya tulis bawah sini aja. Nomor 1 itu tentukan Y aksen atau Fx aksen dari, atau turunan ya. Kalau saya bilang gini berarti dia itu turunan ya, atau Y aksen kan sama dengan atau dy dx dari Fx sama dengan 6 pangkat 2x kod x. Ya, 6 pangkat 2x saja itu ya. Oke, jawab. Jawab. Oke. Di sini tuh fungsinya tuh 6 pangkat 2x. Nah, di rumusnya itu, dia itu turunan dari dx pangkat x. Nah, ini harus satu variabel saja ya. Itu sama dengan eh, x. Nah, jadi turunannya ini a pangkat x dan a. Nah, jadi turunan a pangkat x itu, ini salah, saya berarti. Ini adalah a pangkat x ln a. Jadi ininya itu dia harus satu variabel saja. Sedangkan di sini a-nya itu 6, a-nya itu sama dengan 6, 2x-nya itu dia masih belum satu variabel saja, tapi dia variabel apa? Dia itu bentuknya masih 2x saja, masih 2x seperti itu. Nah, maka ini saya jadikan satu variabel. Kita menggunakan teknik integral. Kita menggunakan aturan rantai ya. Karena apa? Nah, ini itu bisa juga saya tuliskan sebagai, nah, kita kan mau cari turunan ini ya. Ini bisa juga saya tuliskan sebagai karena turunan, misalkan saya tuliskan bentuk ini aja. Ini kan sebagai Y ya. Kan apa? Fx itu kan dia sama dengan Y. Nah, jadi ini bisa juga saya tuliskan ini kan sama dengan Y. Y sama dengan Fx sama dengan 6x kuadrat. Nah, Y-nya saya masukkan di sini.
karena D6X kuadrat DX masih pangkatnya 2X, ini belum X saja, maka kita gunakan aturan rantai. Nah, jadi aturan rantai itu kita misalkan gitu ya. Kita misalkan. Nah, pertama itu yang semuanya jadi Y. Y sama dengan 6. Kok X ya? Oh, ini sama ya. 6 pangkat 2X saja. Nah, 6 pangkat 2X saja. Y sama dengan 6 pangkat 2X. Nah, karena ini settingnya jadi satu variabel saja, maka saya misalkan sebagai suatu variabel lain. Berarti 6 pangkat B gitu. 6 pangkat B. Nah, jadi B-nya itu sama dengan apa? B-nya itu sama dengan 2X. 2X ini mudah apa tidak diturunkan? Nah, ini dia 2X nanti kalau diturunkan kan D2X, DX, nah aturan dari 2X kan sama dengan 2 saja kan. Nah, ini dari sifat yang ini. Kalau saya punya D turunan dari AX, di mana A-nya itu bilangan sembarang, maka kan hasilnya A saja kan. Sama, D2X, ini sifat turunan ya. D2X, DX itu sama dengan 2 saja. Nah, ini turunannya nanti 2 saja. Ini mudah diturunkan. Karena 2X mudah untuk diturunkan, maka pemisahan dihentikan. Dan di aturan rantai yang melalui B. Nah, gimana cara membentuk aturan rantainya? Nah, yang ingin kita cari kan, yang ingin kita cari kan ini kan, Y aksen ini kan. Yang kita cari adalah Y aksen. Nah, Y aksen itu bisa juga saya tuliskan sebagai DY, DX. Nah, DY, DX, kalau saya lewatkan B, berarti DY, DB, DB, DX. Nah, kenapa ini, kenapa yang sini itu sama dengan ini? Nah, sama kan. Jika saya punya DY, DX, sama dengan DY, DB, DB/dx. Nah, ini kan bisa kan. Ini sama ini kan satu kan. Jadi tinggal dy dx ini. Jadi dy dx sama dengan dy dx. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian saya lanjutkan ini. Dy dx, oke. Saya masukkan sekarang. Dy-nya itu apa? Y-nya itu 6, 2x. Dx-nya ya dx. Nah, ini kan sudah sama dengan ini. Ini sudah sama yang kita cari ini. Jadi, ini sudah sama dengan yang kita cari ini. Sama kan? Dx-nya. Nah, sama dengan D, Y-nya apa? Y-nya 6 pangkat 2X. Tapi Y-nya tuh dia diturunkan terhadap B. Diturunkan terhadap variabel B. Maka yang kita gunakan adalah yang 6B. Nah, karena dia diturunkan terhadap variabel B. Jangan gunakan yang X. Karena nanti kalau di sini ada X, ini ada B, tidak nyambung nanti. B. Nah, dan B-nya itu apa di sini? B-nya itu 2X.
Ya, 2x diturunkan terhadap variabel x. Nah, sudah. Kemudian saya lanjutkan sampai sini aja ya. Nah, turunan dari 6b, nah ini itu sudah sama dengan mana? Nah, ini. Jadi ini itu sudah sama dengan ini. Jadi ini sudah sama dengan sifat dari turunan fungsi eksponensial umum. Turunan dari fungsi eksponensial umum kan dia a pangkat x sama dengan ln a. Berarti kalau dia itu a-nya itu 6, b-nya itu x. Berarti dia itu 6 x, salah. 6b, ya, karena x-nya jadi b ya, 6b ln 6 karena a. Kemudian dia diturunkan, ya ini turunkan terhadap variabel x. Nah ini turunan dari variabel x ini ya, berarti 2. Nah, berarti hasilnya adalah, nah sudah. Tapi ini dikembalikan lagi b-nya. B-nya itu saya kembalikan lagi, jadi b-nya itu, b-nya ini 2x ya. B-nya itu jadi 2x ln 6 dikalikan 2. Nah, berarti sama dengan hasilnya adalah 2-nya. Ln 6 sama 2 ini bukan 6 kali 2 ya. 6 itu masuk dalam fungsi logaritma natural. Nggak bisa. 2 kali 6 itu nggak bisa. Tapi 2 itu dikalikan dengan keseluruhan dari ln ini. Maka 2-nya saya taruh depan. 2 kalikan 6 pangkat 2x ln 6. Nah, ini hasilnya. 2 dikalikan, nah ini adalah hasil. Ya, seperti itu cara ngitungin. Nah, yang ini juga sama. Yang ini, ya nanti ini dimisalkan jadi satu. Nah, nomor 2 juga sama. Sekarang kita ke yang integralnya. Integralnya misalnya, integralnya ini mau nomor berapa? Mau nomor berapa yang mau jadikan contoh untuk dikerjakan? Oke. Ya, misalkan saya ambil yang udah nomor 1 aja. Nomor 1 biar apa? Nanti logikanya mudah. Nomor 1 aja lah. Nah, ini tadi yang nomor 1 titik 1, yang ini adalah 2.1. Ini habis. Nah, sekarang adalah yang nomor 2.1. Nah, tentukan integral dari x kalikan 2 pangkat x kuadrat. X kalikan 2 pangkat x kuadrat dx. Nah, ini kan. Nah, ingat, integral fungsi eksponensial umum, integral dari a pangkat x dx itu kan sama dengan 1 per ln a, integral. 1 per ln a kalikan a pangkat x plus c ya. 1 per ln a dikalikan a pangkat x plus c, di mana a-nya itu dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini a-nya ini, nah nanti kan jadi yang di sini fungsi eksponensial umumnya itu kan yang ini kan, 2 pangkat x kuadrat, 2 pangkat x pangkat 2. Nah, 2 a-nya itu 2, dia tidak sama dengan 1, makanya bisa digunakan. Nah, sama, karena di sini a-nya itu 2, sedangkan pangkatnya itu dia belum x. Nah, karena
2 pangkat X kuadrat. Pangkatnya belum berbentuk X saja, maka ini dikerjakan menggunakan teknik integral substitusi. Nah, seperti itu. Nah, teknik integral substitusi itu seperti apa? Sama, kita misalkan dulu. Misal, nah, ambil salah satu bagian tuh jadi U aja ya. Yang ingin kita jadikan satu variabel saja kan pangkatnya ini kan. Yang kita jadikan satu variabel kan pangkatnya ini. Jadi U-nya itu ambil yang pangkatnya itu. Nanti kalau U sama dengan X kuadrat, maka nanti 2 pangkat U gitu kan. Nah, 2 pangkat U, nah, 2 pangkat, nah ini jadi U kan nanti. Ini bisa digunakan nanti. Misal U sama dengan pangkatnya ini ya. X pangkat 2. Kemudian kita turunkan kedua ruas. U diturunkan jadi 1 DU. X kuadrat diturunkan jadi 2 kalikan depannya 2. X pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. X pangkat 1. X pangkat 1 sama dengan X. Dx. Ini sama juga. Kemudian kita cari dx-nya. Kita cari dx-nya. Dx sama dengan, nah, biar ini biar jadi dx saja, berarti 2. Ini biar jadi dx saja, berarti dibagi 2x. 2x bagi 2x sama dengan 1. Nah, karena ruas kanannya dibagi 2x, maka biar adil, pas kirinya bagi 2x juga. Nah, berarti 2x bagi 2x 1 di sini. Eh, yang ruas bagian ini, berarti du dibagi dengan 2x. Nah, ini bagi 2x jadi 1 dx. Sini bagi 2x jadi du per 2x. Nah, kita sudah ketemu U, kita sudah ketemu dx-nya. Maka kita substitusikan, selanjutnya substitusikan U dan dx ke bentuk integral awal. Nah, jadi bentuk integral awalnya itu seperti apa? Bentuk integral awalnya kan dia integral x 2 pangkat x kuadrat dx kan. Nah, ini bentuk integral awalnya kan. Lalu kita substitusikan integral x 2 x kuadrat itu jadi u. Nah, dx-nya jadi du per 2x. Nah, itu. Nah, di sini ada x, di sini ada x. X dibagi x sama dengan 1. Nah, x bagi x sama dengan 1. Dan di sini ada 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini ya. 1 per 2 saya keluarkan. 1 per 2 integral. X bagi x kan 1 kan. Nah, 1 kali 1 per 2 yang 1 per 2 ini tadi. Tinggal 2U du. Nah, 2U du. Ini. Nah, integral 2U du itu sudah sama dengan ini. Nah, ini. Nah, jadi integral 2U du ini sama dengan integral A pangkat X dx. Nah, ini yang jadi A itu 2, yang jadi X itu U, yang jadi dx itu du. Berarti satu kan 1 per 2, hasil integralnya itu apa? Nah, integralnya satu di kotak ini ya. Berarti A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A. Berarti 1 per ln A-nya itu apa? A-nya itu 2 kan? 1 per ln 2 dikalikan, nah ini dalam kurung. Nah, dikalikan A pangkat X. A-nya itu apa? A-nya itu 2. X-nya itu apa? X-nya jadi U plus C. Nah, teruskan sini. Lanjutkan di sini. Nah, kemudian saya kalikan ke semua ruasnya. Berarti 1 per 2 dikalikan 1 per ln 2 dikalikan 2U plus 1 per 2 kali C.
sama dengan, nah, U-nya ini saya kembalikan lagi. Nah, karena soalnya kan dia terhadap variabel X kan. Jadi saya kembalikan lagi ke variabel X U sama dengan X kuadrat ini ya. Berarti 1/2, 2, ln 2 ini langsung saya kalikan ya. 2 ln 2, dikalikan 2 pangkat X kuadrat. Nah, ini. U-nya lihat sini ya, X kuadratnya. Plus 1/2 kali C. Nah, ini kita misalkan. Nah, kita misalkan 1/2 C itu sama dengan C besar, C kapital. Maka hasilnya itu integral dari X pangkat 2 X kuadrat dx sama dengan, nah ini saya kalikan di sini. 1 kali 2 pangkat X kuadrat, berarti 2 pangkat X kuadrat tetap dibagi dengan 2 ln 2. Nah, pakai sifat yang ini. Kita pakai sifat yang A ln B, itu kan sama dengan ln B. Nah, saya pakai sifat ini. A ln B kan sama dengan ln B pangkat A ya. Jadi kalau 2 ln 2 sama dengan ln 2 pangkat 2 sama dengan ln 4 ini kan. Sama dengan ln 4. Nah, jadi ini, nah tadi, nah ini, 2 ln 2 ini bisa juga saya tuliskan sebagai ln 4. Ini berarti ln 4 ini kan, ln 4, ini sudah, nah ini, plus, nah, 1/2 C itu saya anggap sebagai, ini suatu konstanta kan, nah, saya anggap sebagai konstanta C kapital, C besar itu, plus C besar. Nah, sudah, ini hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah itu, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari sini ada yang mau tanyakan? Nah, kalau ada yang tanyakan, nanti yang nomor 2 ini bisa buat latihan, yang nomor 1, 2 bisa latihan, 2, 3 sama 24 ini bisa juga digunakan untuk latihan di rumah. Nah, misalkan ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Pertanyaan sekarang juga boleh kalau ada yang mau tanyakan. Yang mau tanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau tanyakan, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan ke-12 ini. Sampai bertemu ke pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.